Hai, kami dari Kampus Pertanian Universitas Metodis Indonesia ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pertanian berkelanjutan tentang padi organik Pandanwangi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Buni Arpandro Saragih dengan NPM 2183 20047, kemudian dengan Dedi Yukianton Raha NPM 2183 20051, kemudian dengan Triwan Kibutom dengan NPM 2183 20061, kemudian dengan Anastasia Buru Kinting dengan NPM 2183 20078, kemudian dengan Rizky Fahmi Manik dengan NPM 2183 20095. Latar belakang. Pertanian organik merupakan sistem produksi pertanian terpadu dengan mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem alami agar mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Pemanfaatan limbah pertanian yaitu kotoran ternak dan jerami sebagai pupuk kompos merupakan sumber nutrisi yang menguntungkan. Kebutuhan padi sebagai bahan makanan pokok di negara kita selalu mengalami kenaikan. Produksi yang dihasilkan dari hasil tanaman dalam negeri masih belum memenuhi kebutuhan. Beras organik merupakan beras yang berasal dari padi yang membudidayakan secara organik atau tanpa pengaplikasian pupuk kimia dan pestisida kimia. Oleh karena itu, tanpa bahan kimia dan pestisida kimia, beras organik tersebut pun bebas dan dari residu pupuk kimia dan pestisida kimia yang sangat berbahaya bagi manusia. Pengertian pertanian organik. Pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian yang didesain dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan produktivitas yang berkelanjutan. Prinsip pertanian organik yaitu tidak menggunakan atau membatasi penggunaan pupuk anorganik serta harus mampu menyediakan harga bagi tanaman dan pengendalian serangan hama dengan cara lain di luar cara konvensional yang dilakukan. Pertanian organik merupakan jawaban atau revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Sistem pertanian berbasis high input energy seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak tanah yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas tanah, sehingga berkembangnya pertanian organik ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal, sejak ilmu bercocok tanam dikenal manusia. Semua dilakukan secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alamiah. Pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip pertanian organik. Prinsip-prinsip pertanian organik menjadi dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Yang pertama itu ada prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Yang kedua itu ada prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru, dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan yang bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Sekaligus ini bersifat universal, tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik lokal. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Dan yang terakhir itu atau yang keempat ada prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesetaraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkup kehidupan. Pengertian padi organik. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus Oryza L yang meliputi kurang lebih 25 spesies tersebar di daerah tropis dan subtropis.
Padi merupakan salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan secara organik. Pertanian organik merupakan jawaban atas dampak revolusi hijau yang digalakkan pada era 60-an yang telah menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Syarat tumbuh padi organik. Pada dasarnya, syarat tumbuh padi organik sama dengan padi pada biasanya. Tanaman padi secara umum membutuhkan suhu minimum 11-25 derajat Celcius untuk perkecambahan, 22-23 derajat Celcius untuk pembungaan, 20-25 derajat Celcius untuk pembentukan biji, dan suhu yang lebih panas dibutuhkan untuk semua pertumbuhan karena merupakan suhu yang sesuai bagi tanaman pada khususnya di daerah tropika. Suhu udara dan intensitas cahaya di lingkungan sekitar tanaman berkorelasi positif dalam proses fotosintesis, yang merupakan proses pemasakan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman dan produksi buah dan biji. Budidaya padi organik. Padi organik memanfaatkan hasil alam sebagai pupuk dan pestisida alami sehingga menghasilkan output yang alami, sehat dan ramah. Pemberian pupuk organik berupa pupuk jerami padi memberikan keuntungan terhadap kesuburan tanah. Persiapan benih. Teknik budidaya padi organik dengan cara persiapan benih sebelum disemai diuji dalam larutan garam. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah untuk tanaman padi yaitu dilakukan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik bagi tanaman dan terhindar dari gulma. Pemupukan. Pemberian pupuk diarahkan kepada perbaikan kesehatan tanah dan penambahan unsur hara yang berkurang setelah dilakukan pemanenan. Pemberian pupuk organik dilakukan pada tahap pengolahan tanah kedua agar pupuk bisa menyatu dengan tanah. Pemeliharaan. Pada pemeliharaan, sistem padi organik tidak membutuhkan genangan air yang terus-menerus, cukup dengan konsep tanah yang basah. Pengendalian hama dan penyakit tanaman padi organik. Pengendalian hama dan padi organik dapat dilakukan yaitu satu pengendalian secara mekanis yaitu dengan menangkap hama secara langsung atau dengan menggunakan perangkap. Yang kedua, pengendalian secara kultur teknis yaitu dengan menanam tanaman inang di sekitar lahan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian menggunakan pestisida organik. Panen. Panen dilakukan saat gabah menguning, tetapi malai masih segar. Pasca panen. Pengertian pasca panen hasil pertanian adalah tahapan kegiatan yang dimulai secara pemungutan atau pemanenan. Hasil pertanian yang meliputi hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan sampai siap untuk dipasarkan. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat penanganan pasca panen padi antara lain sebagai berikut. Perontokan. Setelah padi dipanen, gabah harus segera dirontokkan dari malainya. Perontokan dapat dilakukan di lahan atau di halaman rumah. Perontokan juga dapat dilakukan dengan perontokan bermesin atau dengan tenaga manusia. Penumpukan dan pengumpulan. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil, sebaiknya pada waktu penumpukan dan pengumpulan padi menggunakan alas. Penggunaan alas dan wadah pada saat penumpukan dan pengumpulan dapat menekan kehilangan hasil antara 0,94% sampai dengan 2,36%. Pengeringan agar tahan lama untuk disimpan dan dapat digiling menjadi beras, maka gabah harus dikeringkan terlebih dahulu. Gabah dapat dikeringkan di atas lantai bersemen terbuka atau menggunakan anyaman bambu, tikar, atau lembaran plastik tebal, agar gabah tidak tercampur dengan tanah. Lamanya gabah dijemur tergantung iklim dan cuaca. Bila cuaca cerah dan matahari bersinar penuh sepanjang hari, penjemuran dapat berlangsung sekitar 2-3 hari. Namun bila keadaan cuaca mendung atau gerimis, waktu penjemuran dapat berlangsung lama, sekitar seminggu. Penyimpanan beras.
Penyimpanan beras harus diperhatikan agar kondisinya tetap bagus hingga saatnya dijual. Karena di dalam gudang penyimpanan beras dapat saja beras diserang oleh hama bubuk. Karena biasanya hama bubuk ini menyerang beras yang tidak kering dengan baik saat pengeringan dilakukan. Produksi merupakan kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk memerlukan biaya, yaitu seluruh korbanan dalam proses produksi dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. Biaya usaha tani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost diartikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun output yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi komoditas pertanian yang diperoleh. Penerimaan dalam usaha tani merupakan total produksi dikali harga produksi. Penerimaan atau pendapatan kotor usaha tani atau gross farm income didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan usaha tani. Pendapatan usaha tani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha taninya. Analisis kelayakan merupakan penilaian sejauh mana manfaat yang didapat dari suatu kegiatan usaha dengan tujuan sebagai pertimbangan usaha yang dilaksanakan diterima atau ditolak. Kelayakan usaha tani yang sedang dilaksanakan dapat dikatakan layak atau tidak layak apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi, yaitu R per C lebih dari 1. Perbandingan antara total penerimaan dengan seluruh biaya yang digunakan. Apabila R per C lebih besar dari 1, keuntungan akan semakin besar. Yang kedua, B per C lebih besar dari 1, perbandingan keuntungan dengan biaya-biaya yang digunakan. Apabila B per C lebih besar dari 1, maka usaha dinyatakan layak. Sertifikasi organik, prosedur di mana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pengemasan dan pemasaran. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Hasil dan pembahasan terbagi atas dua, yaitu kebutuhan lahan. Dalam budidaya padi organik Pandanwangi memerlukan lahan 2 hektar. Yang kedua, tenaga kerja. Upah tenaga kerja harian di desa Karanganyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut. Untuk mengolah lahan dibutuhkan 10 HKP kali Rp70.000 sama dengan Rp700.000. Untuk pembibitan padi dibutuhkan 2 HKP kali Rp50.000 sama dengan Rp100.000. Untuk penanaman padi dibutuhkan 15 HKP kali Rp60.000 sama dengan Rp825.000. Untuk pemeliharaan padi 5 HKP kali Rp55.000 HKP sama dengan Rp250.000. Untuk pemupukan padi 5 HKP kali Rp60.000 sama dengan Rp300.000. Untuk pemanen padi 12 HKP kali Rp100.000 sama dengan Rp1.440.000. Untuk pengiringan padi 8 HKP kali Rp150.000 sama dengan Rp1.200.000. Untuk pengemasan beras 4 HKP kali Rp100.000 sama dengan Rp480.000. Untuk pengangkutan beras 5 HKP kali Rp100.000 sama dengan Rp500.000. Jadi total biaya tenaga kerja
Rp6.395.000. Sarana produksi terbagi atas 3. Yang pertama, pensusutan alat. Nomor 1, nama alat traktor. Jumlahnya 1, harga baru Rp10 juta, umur pemakaian 10 tahun, pensusutan per tahun 1 juta. Yang kedua, cangkul, jumlahnya 2, harga baru Rp80.000, umur pemakaian 2 tahun, pensusutan per tahun Rp40.000. Yang ketiga, parang, jumlahnya 2, harga baru Rp70.000, umur pemakaian 5 tahun, pensusutan per tahun Rp14.000. Yang keempat, semprot, jumlahnya 2, harga baru Rp1.200.000, umur pemakaian 5 tahun, pensusutan per tahun Rp240.000. Timbangan 5 kilo, jumlahnya 1, harga baru Rp275.000, pensusutan per tahun Rp2.100.000. Jadi jumlahnya Rp3.449.000. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Nomor 1, sewa lahan, biayanya 10 juta. Yang kedua, pensusutan alat Rp3.449.000. Yang ketiga, sewa penggilingan padi Rp2.660.000. Yang keempat, biaya sertifikasi padi organik 15 juta. Jadi totalnya Rp3.109.000. Yang ketiga, biaya variabel. Nomor 1, bibit, jumlah 50 kilo, harga Rp16.000, biaya Rp800.000. Yang kedua, pupuk kompos, jumlahnya 2.000 kilo, harga Rp10.000, biaya 5 juta. Pupuk cair organik, jumlahnya 50 liter, harga Rp25.000, biaya Rp1.250.000. Pestisida organik 10 liter, harganya Rp25.000, biaya Rp250.000. Karung beras, jumlahnya 1.820 buah, harga Rp2.000, biayanya Rp340.000. Yang keenam, benang jahit karung, jumlahnya 4 buah, harga Rp5.500, biayanya Rp22.000. Total tenaga kerja Rp6.390.000. Jadi totalnya Rp16.757.000. Total biaya produksi sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan Rp31.109.000 tambah Rp16.757.000. Jadi totalnya Rp47.866.000. Panen. Untuk luas lahan 2 hektar padi organik Pandanwangi yang dihasilkan sebanyak 14 ton padi yang berkisar. Biaya sertifikat padi organik Pandanwangi adalah sebesar Rp15 juta. Sertifikat ini diperoleh dari Lembaga Sertifikat Organik LSOS Mojokerto, Jawa Timur, nomor sertifikat OKPO LS 005. Nama produk kemasan. Produk padi organik kelompok kami diberi nama Beras Hatiku. Kelompok kami menggunakan kemasan karung dengan kapasitas berat 5 kilo dengan logo Sehatiku dengan ditambah gambar padi yang berbentuk hati di karung untuk menarik konsumen. Strategi pemasaran yang kami dapatkan bisa kita perhatikan pada slide berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami tentang strategi pemasaran. Yang pertama yaitu bauran produk. Beras organik Pandanwangi adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kami. Jenis beras organik yang dihasilkan adalah beras organik putih. Beras organik yang dihasilkan diberi nama Beras Sehatiku dan dibungkus dengan ukuran 5 kg. Yang kedua itu bauran harga. Beras organik Pandan dijual ke pedagang besar atau ke konsumen langsung dengan harga sebesar Rp23.000 per kilogramnya. Yang ketiga itu
ada bauran promosi. Promosi yang dilakukan adalah promosi dengan menemui calon konsumen secara langsung dan juga menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Yang keempat itu ada bauran tempat. Beras organik, beras sehatiku dipasarkan ke beberapa minimarket yang berada di dekat wilayah Kota Medan. Secara umum dapat juga disalurkan pemasarannya, yaitu dilakukan dengan dua. Saluran pertama itu adalah dari petani dari konsumen langsung. Yang kedua, saluran petani dari petani dijual ke pedagang besar, dari pedagang besar kemudian dijual kepada konsumen. Adapun analisis kelayakan usaha beras organik Pandan Wangi Sehatiku, yaitu total biaya produksi, yaitu sebesar Rp47.866.000. Penerimaannya sama dengan hasil produksi dikali dengan harga jual, yaitu sebesar 7.600 dikali dengan 23.000 per kilogramnya, yaitu didapat Rp174.800.000. Keuntungannya sama dengan penerimaan dikurang biaya produksi, yaitu sebesar Rp174.800.000 dikurangi dengan Rp47.866.000 dan didapat Rp126.934.000. Analisis return cost atau R/C. R/C ratio sama dengan penerimaan dibagi dengan total biaya, yaitu sebesar Rp176.800.000 dibagi dengan Rp47.866.000 dan didapat sebesar 3,65. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai R/C ratio-nya adalah 3,65, lebih besar dari 1, yang artinya petani organik Pandan Wangi menguntungkan untuk diusahakan dan layak juga untuk diusahakan. Analisis B/C ratio. B/C ratio sama dengan keuntungan dibagi dengan total biaya, yaitu sebesar Rp126.934.000 dibagi dengan Rp47.866.000. B/C ratio-nya didapat sebesar 2,65. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai B/C ratio adalah 2,65, lebih besar dari 0, artinya padi organik menguntungkan untuk diusahakan. Adapun kesimpulan yang didapat dari pertanian berkelanjutan tentang padi organik Pandan Wangi ini, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pembahasan dari perhitungan usaha tani padi organik Pandan Wangi atau beras sehatiku dapat disimpulkan. Yang kedua itu, perhitungan biaya usaha tani terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel dengan total biaya sebesar Rp47.866.000. Beras yang dihasilkan sebanyak 7.600 kg sehingga penerimaannya adalah sebesar Rp174.800.000 dengan keuntungan sebesar Rp126.934.000. Yang ketiga itu, analisis R/C rasio usaha tani padi organik adalah sebesar 3,65 yang layak untuk diusahakan. Bila ada penambahan satu biaya produksi, maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 3,65. Dan analisis B/C ratio usaha tani padi organik adalah 2,65 yang lebih besar dari 0, yang berarti usaha tani padi organik menguntungkan. Demikianlah hasil dari presentasi proyek pertanian berkelanjutan tentang padi organik Pandan Wangi. Apabila ada perkataan atau ucapan kami yang salah dalam presentasi ini, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 2 Fakultas Pertanian Universitas Metodis Indonesia mengucapkan terima kasih.